Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan segala rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat walafiat, terlebih lagi di masa pandemi seperti ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan tausiyah yang bertemakan keutamaan berdakwah. Sebelum kita masuk ke materinya, saya akan membacakan potongan ayat, yaitu Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang menjelaskan tentang perintah untuk menyeru kepada kebajikan atau berdakwah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, yang artinya, dan hendaklah di antara kamu menyeru kepada kebajikan, yaitu menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surat Ali Imran ayat 104. Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerukan kepada kebajikan, yaitu mengajak orang lain kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara yang mungkar. Terdapat beberapa keutamaan dalam berdakwah. Beberapa keutamaan tersebut ialah mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini seperti yang tercantum dalam Quran Surah Al-Fusilat ayat 33. Allah berfirman, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ, yang artinya, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila shaliha, yang mengerjakan amal yang soleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerah diri. Quran Surah Fusilat ayat 33. Tafsir dari ayat tersebut ialah, tidak ada perkataan yang lebih bagus daripada seseorang yang mengajak orang lain untuk melakukan perbuatan kebajikan dan mengajak kepada tauhid Allah dan melakukan amal yang saleh. Keutamaan berikutnya ialah mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah adalah amalan yang banyak manfaatnya, karena bukan hanya untuk memperbaiki diri sendiri, tapi juga memperbaiki orang lain. Seorang dai pun bukan hanya mendapatkan pahala amal dakwahnya saja, tetapi ia juga akan mendapatkan tambahan pahala apabila orang yang mendengarnya itu menerima dan melaksanakannya. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih." Yang artinya, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka
dia akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, contoh dakwah yang bisa kita ambil pelajarannya ialah dakwah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW saat berada di Mekah, di mana beliau mendapatkan banyak sekali penentangan yang sangat keras, bahkan sampai diancam ingin dibunuh oleh para pemuka kaum kafir Quraisy. Tetapi semangat beliau dalam berdakwah tidak akan padam, karena berdakwah merupakan perintah Allah. Dan tujuannya pun adalah untuk mengajak orang lain kepada kebaikan. Dan terbukti bahwa dakwah Nabi Muhammad SAW itu tidak sia-sia dan justru memberikan dampak yang besar bagi dunia saat ini. Dan contoh lainnya yang bisa kita ambil pelajarannya ialah perjuangan dakwah para wali songo di tanah Jawa. Mereka berdakwah penuh dengan tantangan. Para wali songo itu berusaha berdakwah dengan menyelipkan syariat-syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Jawa, yang biasanya diselipkan ke dalam kesenian budayanya. Hal ini dilakukan tentu agar masyarakat Jawa dapat menerima ajaran Islam tanpa perlu adanya rasa paksaan. Dan juga telah terbukti bahwa dari perjuangan dakwah para wali songo itu memberikan dampak yang sangat besar bagi Indonesia saat ini. Kita sebagai remaja muslim juga diperintahkan untuk berdakwah atau menyeru kepada kebajikan, meskipun ilmu kita itu sedikit atau tidak sebanyak para dai atau para ulama. Hal ini seperti yang dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW, yaitu balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Jadi meskipun apa yang kita sampaikan itu sederhana atau singkat, tetapi apabila orang yang mendengarkannya itu melakukannya, maka itu juga akan berdampak bagi kita sendiri yang menyampaikan ajakan tersebut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan mengenai keutamaan berdakwah ini dapat membuat kita menjadi terajak untuk juga berdakwah dan menyeru kepada orang lain untuk berbuat kebajikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon dimaafkan. Yang buruk datangnya dari saya sendiri, yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.